Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seraya memuji Allah dengan apa yang terus dikaruniakannya kepada kita, berbagai macam karunia yang tiada tara, yang ini juga menjadikan kita hendaknya terus memujinya, tentu dengan kesungguhan hati, dengan kekhusyuan jiwa, dan kita terus istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan dan terus menjauhi apa yang dilarang. Inilah takwa yang menjadi wasiat utama dari kita semua untuk kita semuanya, yang dengannya insyaallah ta'ala kita akan menggapai mulia bahagia di dunia sampai kelak insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita saling mengingatkan dan menguatkan di tengah kealpaan kita sebagai manusia, terlebih sebagai orang atau hamba yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk menuntun setiap langkah kita, untuk membimbing dalam menjalankan kehidupan kita, terutama dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa setiap kita. Maka dengannya ayuhal ikhwah, kita butuh Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya hati senantiasa tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menyandarkan segala lini kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengannya ayuhal ikhwah, setiap kita punya harapan, setiap kita punya keinginan untuk lebih baik dari segala sisi kehidupan, untuk urusan dirinya, pribadinya, keluarganya, hartanya, jiwanya, hari-harinya, bahkan juga untuk urusan keluarga, bahkan urusan ekonominya, semuanya ingin menjadi lebih baik. Namun ayuhal ikhwah, tidak setiap keinginan itu menjadi kenyataan sesuai dengan keinginan kita. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengannya ayuhal ikhwah, kesempatan kali ini saya hendak mengingatkan saya dan kita semuanya bahwa hendaknya kita bertumpu kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tidak hanya mengandalkan kecerdasan logika kita, tidak hanya mengandalkan kekuatan jumlah kelompok kita, tidak hanya bersandar kepada kekuatan fisik kita, namun ayuhal ikhwah, hendaknya kita juga menajamkan kekuatan kecerdasan spiritual kita, yaitu hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengannya ayuhal ikhwah,
Kita ingat berapa banyak permasalahan kehidupan kita yang tidak selesai dengan kecerdasan kita. Berapa banyak permasalahan kehidupan kita tidak selesai dengan jumlah kelompok kita, tidak selesai dengan kekuatan fisik kita. Ayuhal ikhwah, masalah sesuatu yang terkadang menurut logika kita tidak sampai, menurut akal kita tidak mungkin, tetapi ketika telah diselesaikan dengan kecerdasan spiritual kita, dengan kecerdasan bagaimana membangun hubungan kita sebagai seorang hamba dengan Rabb Allah Azza wa Jalla, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang menurut kita tidak ada, maka Allah jadikan ada. Ayuhal ikhwah, dengannya hendaknya kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah di dalam ayat yang ke-173 surah Ali Imran, Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, dan ini menceritakan orang-orang yang beriman. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika orang-orang yang beriman mendapatkan kabar bahwa ada pasukan yang hendak menyerang mereka, pasukan tersebut begitu banyaknya, sedangkan orang yang beriman begitu sedikit jumlahnya. Namun apa mereka katakan? Orang-orang yang beriman tampakkan fazadahum imana, mereka justru semakin bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kemudian berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayuhal ikhwah, kalimat ini tertera di dalam ayat yang ke-173 surah Ali Imran. Hendaknya dibuka kembali karena Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sebutkan ini kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau hendak dilemparkan ke tungku api yang begitu panas membaranya, yang kita tahu bahwa sifat dasar api begitu panasnya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berucap dengan kalimat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian Allah menjadikan api yang memiliki sifat panas tadi, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatlah Nabi Ibrahim. Ikhwah, ini pelajaran yang terang dan jelas bagi kita. Sesuatu yang tidak mungkin menurut logika kita. Yang tadi panasnya api begitu membara, tapi ketika telah berhadapan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak bisa itu menjadi bisa. Kalau menurut logika kita, api yang hendaknya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, namun nyatanya api tersebut menjadi dingin. Sebab apa? Ada campur tangan Allah, ada kekuasaan Allah. Maka dengannya ayyuhal ikhwah, ini pelajaran besar bagi kita. Ketika siapapun saat ini kita dirundung dengan permasalahan, mungkin sedang diderak dengan berbagai macam ujian yang dia sudah bingung bagaimana menyelesaikan. Mungkin otaknya sudah tidak sampai lagi bagaimana mencari jalan keluar. Mungkin fisiknya juga sulit bagaimana menyelesaikan. Ayyuhal ikhwah, lihat Nabi Ibrahim, lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka semua berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Ayyuhal ikhwah, bagaimana sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar kepada Allah, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bersandar kepada Allah. Jumlah pasukan kafir Quraisy atau orang-orang kafir 1000 orang jumlahnya, sedangkan pasukan Badar 313 jumlahnya. Namun ayyuhal ikhwah, bukankah kita tahu perang Badar dimenangkan oleh orang Islam yang jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang kafir? Siapa yang punya campur tangan di sini? Apakah logika kita? Maka logika kita akan mengatakan yang sedikit akan kalah oleh yang banyak. Tapi nyatanya ketika telah
ada kekuasaan Allah, kehendak Allah, campur tangan Allah. Jumlah yang sedikit itu justru memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan. Dengannya ayuhal ikhwah, kita tidak bisa sombong dengan kekuatan jumlah kita, tidak sombong dengan kecerdasan pikiran kita, tidak pula sombong dengan kekuatan fisik kita. Maka ayuhal ikhwah, tajamkan hati untuk terus mendekat kepada Allah. Maka tumpukan dan sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid yang kembali kemudian harus diingatkan dan dikuatkan di dalam hati dan jiwa kita. Bukan cuma berbicara tentang rencana-rencana, tapi bagaimana hati kita ini terus ditajamkan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa kita, bahkan mengatur alam semesta. Insya Allah dengannya sesuatu yang sekarang kita sudah buntu untuk menyelesaikan, mencari jalan keluar, Allah berikan jalan keluar untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini saya ingin sampaikan kembali bagaimana praktek kita untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita. Atau bagi sesiapa saja yang sekarang memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang begitu dahsyat di dalam hatinya. Takut dengan urusan ekonominya, takut dengan urusan rezekinya, takut dengan urusan bencana atau malapetaka atau penyakit yang hendak menderanya. Ayuhal ikhwah, kita bersandar kepada Allah dengan ucapan tadi, dengan cukup Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Para ulama sebutkan memaknai kata-kata al-wakil sebagaimana Ibnu Jauzi, beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwa al-wakil di sini berarti Allah menjamin segala macam bentuk kebaikan yang mendatang kemaslahatan, termasuk juga rizki yang telah ditetapkan. Dengannya ayuhal ikhwah, bahwa hubungan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, maka juga akan mendatangkan banyak kebaikan, termasuk juga menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk juga bagaimana menetralisir berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan, termasuk juga bagaimana memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Bukankah ayat yang sering didengungkan, bahkan kita sudah menghafalnya dalam surah Al-Talaq, Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ingat, bertakwa kepada Allah, yang berarti ini kecerdasan spiritual kita, berarti bagaimana kedekatan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita. Siapa yang terus istiqomah dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla, terus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepada kita, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Menariknya, Allah berikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Ingat ayuhal ikhwah, dengan cara yang tidak diduga-duga. Yang tidak diduga-duga berarti tidak pernah terbayang oleh kita, tidak pernah terbersit oleh pikiran kita, tidak pernah terencana oleh kita, tidak pernah terhitung oleh matematika kita, tapi ternyata Allah jadikan ada. Allah berikan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah terencana sebelumnya oleh akal kita, oleh kecerdasan kita. Ternyata Allah berikan kepada kita. Bukankah ini yang disebut dengan bihaitsu la yahtasib, yang tidak pernah terjangkau oleh akal kita?
tidak pernah terencana oleh pikiran kita. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah sampaikan kepada kita, Allah berikan jalan keluar kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Siapa di antara kita yang saat ini sedang buntu dengan urusan permasalahannya, yang mungkin sedang bingung dengan urusan finansialnya, yang dengan bingung dengan permasalahan kehidupan keluarganya, maka cukuplah Allah menjadi sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung bagi kita. Atau ayuhan ikhwah, bisa jadi dengan menajamkan hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan terus mengakui setiap dosa-dosa kita atas kemaksiatan dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Maka dengannya ayuhan ikhwah, Nabi SAW lagi-lagi beliau sebutkan, man kathural istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Dan Allah lagi-lagi berikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga, lagi-lagi dengan cara yang tidak diduga-duga. Allah berikan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita. Karena ayuhal ikhwah, bisa jadi permasalahan kehidupan kita, kesulitan yang menimpa kita, atau ujian dan cobaan sesuatu apapun yang menimpa kita, bisa jadi karena sebab dosa dan kemaksiatan kita. Nabi SAW sebutkan, wa inna rajula la yukrimur rizqa bidzanbi yusibu. Bisa jadi seseorang itu terhalang rizkinya, terhalang kebaikan yang akan sampai kepadanya karena sebab dosa dan kemaksiatan yang dikerjakannya. Maka dengannya ayuhan ikhwah, perbanyak istighfar dalam rangka menajamkan hubungan kita kepada Allah, dalam rangka kembali bagaimana mencerdaskan hubungan kita dengan Allah, bagaimana mencerdaskan spiritual kita, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, siapapun yang sempit maka menjadi lapang, siapapun yang buntu maka Allah berikan jalan keluar. Karena apa? Kita bertumpu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menggenggam jiwa setiap manusia, bahkan yang mengatur alam semesta. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Insya Allah semuanya dimudahkan, Allah berikan jalan keluar, Allah kuatkan, dan kemudian Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك واخالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم الجزاك وإياك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.